Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus takmir Masjid Nurul Falah beserta seluruh jajarannya, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Coffee Morning yang insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, khususnya pada pagi hari ini, sehingga kita semua pada pagi hari ini dapat melaksanakan berbagai rangkaian ibadah, mulai dari salat sunnah qabliyah subuh, kemudian salat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini akan dicatat sebagai amal solih yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salatullahi wa salamuhu tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang senantiasa berusaha meneladani akhlak beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan menjalankan ajaran agama yang betul-betul bersumber darinya, sehingga harapannya di hari kiamat nanti kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan biidznillah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi. Sekarang memasuki hadis yang ke-18 tentang takwa dan akhlak mulia. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundub Junadah, dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, dan dari sahabat Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini secara umum kesimpulannya menjelaskan tentang hak-hak Allah dan hak-haknya manusia. Hadis ini kesimpulannya berisi tentang kewajiban kita menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ya. Simpelnya begitu kesimpulannya. Kewajiban kita menjaga hubungan baik dengan Allah dan kewajiban kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Nah, sekarang kita detilkan penjelasannya. Hadis ini adalah pesan Rasulullah SAW, ya, asbabul wurudnya, ya. Sebab-sebab turunnya hadis ini
adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kepada Muadz bin Jabal, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Ya. Jadi Rasulullah itu kan mempunyai ring satu, tim inti kan begitu ya, yang kemudian disebar gitu ya. Sahabat-sahabat utama yang mendapatkan pengajaran langsung dari Nabi kemudian disebar. Di antaranya Muadz bin Jabal dikirim ke Yaman. Lalu Rasulullah SAW berpesan, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini dalam redaksi hadis yang lain ya. Bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian pergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. Jika kamu melihat kesalahan, ikutilah dengan kebaikan. Kemudian Muadz lalu berkata, ya Rasulullah, ucapan la ilaha illallah, apakah itu termasuk kebaikan? Rasul menjawab, kalimat itu merupakan kebaikan yang paling tinggi derajatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini merupakan pesan Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar. Ya. Ketika sahabat Abu Dzar menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu perbuatan yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Ini para sahabat sering sekali itu bertanya hal-hal seperti ini ya. Nasihati aku, berikan satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga dan terhindar dari neraka. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, menjelaskan, jika kamu melakukan kejelekan, maka lakukanlah kebaikan. Karena kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, apakah kalimat la ilaha illallah termasuk kebaikan? Rasul menjawab, kalimat tersebut kebaikan yang paling tinggi derajatnya. Ini asbabul wurudnya, sebab-sebab turunnya hadis ya. Jadi pesan Rasulullah kepada Muadz bin Jabal dan kepada Abu Dzar. Makanya tadi hadis ini sumbernya dari Abu Dzar dan Muadz bin Jabal. Di dalam hadis ini ada 3 pesan Rasulullah. Yang pertama kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Di rumah takwa, di pasar takwa ya, tapi takwa dengan makna yang benar ya. Soalnya kan ada yang plesetkan takwa, kalau ada barang tergeletak di bawah katanya gitu. Nah ini bahaya ya. Tapi orang Kediri semuanya takwa ya, jangankan orangnya, tahunya saja takwa kan gitu ya. Ya. Nah, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Sekarang apa sih makna takwa? Ya. Takwa itu secara bahasa dalam syarah hadis ini adalah batasan atau penghalang yang mencegah kita dari hal yang kita takuti. Batasan atau penghalang yang mencegah kita dari hal yang kita takuti. Berarti ketika kita bertakwa kepada Allah ya, maknanya adalah kita menempatkan penghalang antara diri kita dengan siksa Allah yang kita takuti. Di sana ada siksa Allah, di sini kita pasang penghalang yang akan menghalangi diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, caranya bagaimana melaksanakannya? Sebagaimana sudah sama-sama kita pahami, cara melaksanakan takwa adalah dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu bagaimana implementasi realnya dalam kehidupan kita? Ada pelajaran yang sangat penting yang terjadi di zaman sahabat, ya, tentang bagaimana mengekspresikan, ya, takwa di zaman Rasulullah. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim bersumber dari Sa'id bin Jubair. Ini terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Bahwasanya ketika turun ayat, ya, turun ayat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika ayat itu turun, kemudian Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa. Nah, kata Ibnu Abi Hatim, ya, dan Sa'id bin Jubair, ketika ayat ini turun, ya, itu bagaimana para sahabat merealisasikan perintah Allah dalam ayat itu. Subhanallah. Kaum muslimin pada waktu itu langsung bersemangat, berlomba-lomba melakukan berbagai amal kebaikan, baik itu yang hubungannya dengan manusia dan juga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai ekspresi, ya, takwa. Tapi ada persoalan. Pada saat mereka menunjukkan takwa kepada Allah dengan melakukan ibadah kepada Allah, dengan melakukan sholat, ya. Nah, ini di sini diceritakan, ya, dikisahkan bahwa sampai-sampai, ya, kaki mereka pada bengkak dan dahi mereka terluka. Ya. Sampai-sampai kakinya pada bengkak dan dahi terluka. Nah, karena melihat peristiwa itu, ya, akhirnya turunlah ayat lain, ya, yaitu surat At-Taghabun ayat 16. Ketika para sahabat menunjukkan takwanya sampai seperti itu, turunlah surat At-Taghabun ayat 16. Apa itu At-Taghabun ayat 16? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semua kepada Allah semampu kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini, ya, diturunkan oleh Allah untuk memberikan keringanan kepada para sahabat, juga kepada kita kaum muslimin, di dalam mengekspresikan takwa. Maksudnya apa memberikan keringanan itu? Makna haqqa tuqatih, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat tadi, ya, haqqa tuqatih itu dalam tafsirnya dijelaskan artinya adalah Dia Allah ditaati, tidak dimaksiati. Artinya apa? Seluruh perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Semuanya, semua perintah dilaksanakan, semua larangan ditinggalkan. Kemudian makna haqqa tuqati juga adalah artinya semua nikmatnya disyukuri, tidak diingkari. Kemudian makna haqqa tuqati yang ketiga, ya, adalah Allah senantiasa diingat, tidak pernah dilupakan. Nah, ini makna haqqa tuqati. Kira-kira mungkin nggak kita semua perintah dilaksanakan, tidak ada satupun yang dilanggar, tidak ada satupun yang ditinggalkan, semua larangan ditinggalkan, tidak ada satupun yang dilanggar? Tidak mungkin, tidak akan mungkin, ya.
Karena kita ini manusia yang memang diberikan dua potensi oleh Allah. Ada potensi baik, ada potensi buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau baik terus bukan manusia, malaikat, ya, nggak pernah berbuat salah. Atau kalau buruk terus juga itu nggak mungkin, itu setan, kan gitu ya. Kalau manusia ya kadang baik kadang buruk. Karena tidak mungkin kita bisa mengekspresikan takwa 100%, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taghabun tadi. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Apa maknanya bertakwa semampu kalian itu? Ya. Bertakwa semampu kalian itu artinya kita proporsional di dalam mengekspresikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Proporsional itu artinya jangan sampai kita hanya fokus kepada salah satu ibadah tertentu, kewajiban tertentu, dengan mengabaikan kewajiban yang lain. Ya. Contoh, di zaman Rasulullah, ya, ketika ayat itu turun, ya, diriwayatkan bahwa ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada 3 orang mendatangi istri Nabi dan bercerita. Ada 3 orang. Ya. Nah 3 orang itu mengatakan, orang pertama mengatakan, aku akan sholat malam selama-lamanya. Ya. Sholat malam selama-lamanya itu maknanya 2. Jadi sholat di waktu malam selama-lamanya, paling lama lah gitu ya, sampai lama banget sholatnya. Gitu ya. Sampai tidak ada waktu untuk tidur, ya. Dan sholat selama-lamanya itu juga bisa dimaknai pokoknya setiap malam tidak akan pernah meninggalkannya, ya. Tapi makna yang terdekat yang dimaksud adalah yang pertama, sampai-sampai tidak ada waktu tidur, semuanya dihabiskan untuk qiyamul lail, gitu ya. Kemudian orang yang kedua mengatakan, aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak berbuka. Jadi sekalipun sudah maghrib, ya, selama dia masih kuat, tidak buka, terus dilanjutkan puasanya, gitu ya. Itu yang biasa dikenal dengan puasa wisol, puasa nyambung, dan itu tidak boleh, gitu ya. Kemudian yang ketiga, orang yang ketiga mengatakan untuk mengekspresikan takwa, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Nah, ketiga orang sahabat ini kenapa bisa seperti itu? Karena ingin haqqa tuqatih, ingin mengekspresikan takwa dengan maksimal, dengan sebenar-benar takwa. Tapi apakah itu benar? Apakah itu dibenarkan oleh Rasulullah? Ternyata tidak. Ya. Nah, kemudian hal itu didengar oleh Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan, benarkah demikian? Artinya apa yang saya dengar benarkah demikian? Kemudian Rasul mengatakan, demi Allah, aku lebih takut kepada Allah daripada kalian. Maksudnya para sahabat itu kan melakukan takwa seperti itu karena takut kepada Allah. Rasul juga mengatakan, aku juga takut kepada Allah dan takutku melebihi takutnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian Rasul mengatakan, namun aku berpuasa dan aku juga berbuka. Aku sholat, aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukanlah dari umatku. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam mengekspresikan takwa itu proporsional. Jangan sampai gara-gara qiyamul lail, kemudian besoknya pada saat di tempat kerja ngantuk, ya. Di kantor ngantuk, di tempat kerja ngantuk. Ketika ditanya, kenapa kok jenengan kok kelihatan tidak bersemangat? Wih, Masya Allah, tadi malam saya habiskan waktu saya untuk qiyamul lail. Saking nikmatnya sholat malam itu, saya sampai lupa sama waktu. Qiyamul lail dijadikan sebagai kambing hitam, gitu ya. Nah ini, bahkan para ulama mengatakan termasuk orang yang tertipu dengan hawa nafsunya adalah, ya, dia fokus melaksanakan amalan sunnah dengan mengabaikan amalan wajib.
Fokus dengan amalan sunnah, mengabaikan amalan wajib. Itu orang yang tertipu dengan hawa nafsunya. Tapi mohon maaf, jangan sampai salah kesimpulan. Berarti Ustaz ini meremehkan amalan sunnah. Bukan, ya. Proporsional, ya. Proporsional, ya. Kita ingat, mungkin dulu saya pernah sampaikan, Imam Ghazali mengatakan bahwa yang namanya waktu malam itu harus dibagi 3. Yang namanya malam itu dibagi 3. Makanya kan ada istilah sepertiga malam yang ketiga, kan begitu. Berarti malam itu harus dibagi 3. Yang namanya malam itu hitungannya mulai maghrib sampai subuh. Atau kalau kita hitung gampangannya jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu kita bagi 3 kata Imam Ghazali. Sepertiga malam yang pertama berarti jam 6 sore sampai jam 10 malam. Itu waktu yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan manusia. Kita ngobrol dengan keluarga gitu. Apalagi bagi kita para suami, bapak-bapak yang pagi-pagi anak belum bangun, kita sudah berangkat kerja, kan begitu ya. Kemudian pulang, anak sudah tidur lagi, kan gitu ya. Itu harus betul-betul bisa memanfaatkan waktu dan kebersamaan dengan keluarga. Ketika malam hari pulang, gitu ya, sempatkan ngobrol dengan keluarga. Anaknya ditanya, istrinya disapa, gitu ya. Jangan sampai pulang kerja kembali sibuk dengan aktivitasnya, pegang HP sampai tidur, kan begitu ya, seumpamanya ya. Itu jangan sampai. Ajak ngobrol anaknya, disapa istrinya, dipuji-puji, kan begitu ya, Masya Allah, dan seterusnya, supaya istri pun merasa kehadirannya diakui, kan begitu, keberadaannya. Tidak hanya pekerjaannya saja yang diakui, rumah beres, semua rapi diakui, tapi keberadaannya tidak diakui. Itu jangan sampai. Jam 6 sampai jam 10 malam, waktu kita berinteraksi dengan manusia, ya, ngobrol dengan keluarga, menghadiri undangan tetangga, berkomunikasi dengan orang tua, kemudian menghadiri majlis taklim. Itu kan kadang ada kajian malam gitu ya. Itu waktunya jam 6 sampai jam 10. Sepertiga malam yang kedua berarti jam 10 sampai jam 2. Itu waktu kita memenuhi hak tubuh kita, istirahat, tidur sampai jam 2 ya. Jam 2 sampai subuh itu namanya sepertiga malam yang ketiga. Itu waktu yang harus kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya proporsional gitu ya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Carilah anugerah yang Allah berikan kepadamu di akhirat. Apa maksudnya? Pahala. Perbanyaklah beramal. Maksudnya begitu. Tetapi Allah mengingatkan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu juga jangan lupakan bagianmu di dunia. Jadi artinya apa? Ibadah kita kepada Allah dengan kewajiban dunia kita itu harus seimbang, gitu ya. Jangan sampai ibadah dijadikan sebagai kambing hitam untuk menutupi kemalasan. Pernah di zaman sahabat Umar, ada orang di masjid aja kerjaannya, gitu ya, nggak pernah bekerja. Tapi beda dengan yang sudah pensiun ya Pak Sugeng ya. Kalau udah pensiun memang sudah menikmati kan gitu ya. Nah, itu orang di masjid aja nggak pernah kerja. Ditanya oleh sahabat Umar, gitu ya, kamu kok di masjid terus? Apa nggak kerja? Dengan santainya orang itu menjawab, oh, saya punya saudara yang rajin bekerja, setiap hari mencari kayu di hutan, dan setiap hari dia mengirimi saya makanan. Mulia sekali kan begitu ya. Lalu apa komentar sahabat Umar? Sahabat Umar mengatakan, saudaramu itu lebih baik daripada kamu. Saudaramu itu lebih baik daripada kamu. Nah disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dalam mengekspresikan takwa itu harus proporsional. Pernah juga ada
kisah yang lain, Siti Aisyah ini yang menceritakan kepada Rasulullah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Tabrani. Siti Aisyah itu pernah mengagumi seorang wanita. Ya. Kagum, ada seorang wanita yang sangat taat. Namanya Haula binti Tuwait. Ya. Kata Aisyah mengatakan, ya, ini adalah Haula binti Tuwait. Orang-orang mengatakan dia tidak tidur pada malam hari. Ya, nggak tidur malam hari. Maksudnya untuk ibadah terus kepada Allah. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan dia tidak tidur di malam hari. Ya, bertanya begitu. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, kerjakanlah amal seberapa kamu mampu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kamulah yang bosan. Allah memang tidak akan bosan kita beribadah terus, tapi kata Rasul khawatirnya kita yang bosan, gitu ya. Nah, makanya lebih baik kita itu beramal ya sewajarnya tapi istiqomah, ya, daripada tampak berlebihan tapi hanya sekali-sekali. Ya. Itu biasanya terjadi, mohon maaf, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, di hari-hari pertama gitu ya, kita biasanya semangatnya luar biasa baca Al-Quran, sehari sampai 3 juz 4 juz, ya gitu ya. Nah itu kadang-kadang kata para ulama, kadang-kadang itu setan bisiki, ayo kamu terus, masih kuat. Wah, terus baca, masih kuat terus gitu ya. Akhirnya kelelahan, tepar, ya, sakit, tidur dan seterusnya. Besoknya mau baca Al-Quran, setan mengingatkan, ingat gak kamu kemarin gara-gara baca Al-Quran kamu sakit. Itu bisa jadi semangat melakukan kebaikan yang berlebihan itu juga merupakan gangguan dan godaan, gitu ya. Makanya proporsional. Jadi lebih baik baca Al-Quran 1 hari 1 juz tapi istiqomah setiap hari, daripada 1 hari 10 juz tapi setelah itu libur tidak baca Al-Quran lagi, ya. Baik, kembali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Pesan Rasulullah di dalam hadis ini yang pertama adalah bertakwalah dimanapun kalian berada. Kemudian bagaimana caranya agar kita itu bisa bertakwa dalam setiap situasi dan kondisi, dimanapun dan kapanpun, gitu ya. Bagaimana caranya? Kata para ulama di dalam tafsir hadis ini, Imam Nawawi mengatakan, agar kita bisa bertakwa dalam segala situasi dan kondisi, ya, caranya adalah hadirkan sikap muraqabatullah. Ya, pernah kita bahas muraqabatullah. Muraqabatullah itu adalah satu kesadaran dan keyakinan bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita lintaskan dalam hati dan pikiran kita, kita yakini, kita sadari bahwa semuanya itu diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah, dicatat oleh malaikat atas perintah Allah, yang kemudian buku catatannya akan dikembalikan kepada kita, kemudian disidang, dimintai pertanggungjawaban, dan kemudian diberikan balasan. Itu muraqabatullah, ya. Sehingga pada saat kita sedang beraktivitas, pada saat kita malas melakukan aktivitas, kita menyadari Allah melihat kita, bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan itu ada catatannya dan ada balasannya. Kalau kebaikan tentu akan dibalas dengan pahala dan surga, dan kalau keburukan akan dibalas dengan siksa dan neraka. Muraqabatullah ini yang akan membuat kita senantiasa berusaha mengekspresikan takwa dimanapun dan kapanpun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melakukan salah dan dosa, kenapa tidak ada beban? Karena merasa dan menganggap tidak ada yang melihat, gitu ya. Tidak ada yang melihat. Tapi kalau kita merasa dan yakin Allah melihat kita, maka kita akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Baik, itu pesan yang pertama, ya. Kemudian pesan yang kedua kata Rasulullah, wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Gitu ya. Iringilah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapuskan keburukan.
Dalam tafsirnya di sini dijelaskan bahwa kalau kita habis melakukan perbuatan buruk, ya, maka pertama cepat sadar, cepat ingat, dan cepat mohon ampun kepada Allah, kemudian disusul dengan amal soleh. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapus dosa-dosa perbuatan buruk. Itu maknanya dua yang dilakukan, ya. Yang dilakukan itu dua. Pertama, bersegera memohon ampun kepada Allah, gitu ya. Tetapi bersegera memohon ampun kepada Allah ini apabila dosa yang kita lakukan hubungannya dengan Allah. Tapi kalau dosa yang kita lakukan hubungannya dengan manusia, maka kita harus bersegera menyelesaikannya dengan manusia, ya. Kalau kita punya salah, ya kita minta maaf kepadanya. Kalau ada hak orang pada diri kita, ya kita kembalikan haknya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maksudnya pertama, kalau kita melakukan perbuatan buruk, cepat sadar, cepat bertobat, mohon ampun kepada Allah. Kalau dengan manusia berarti mohon maaf kepada manusia. Setelah itu lakukan kebaikan, lakukan amal soleh, ya. Nah, amal solehnya itu apa saja, ya, terserah kita. Baik itu amal soleh yang hubungannya dengan Allah, seperti dicontohkan di sini, memperbanyak berzikir kepada Allah, ya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hal yang menarik di sini. Dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan, iringilah, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik dapat menghapus dosa perbuatan buruk. Kesannya adalah satu perbuatan baik hanya menghapus satu perbuatan buruk. Ternyata tidak. Tapi perbuatan baik satu itu bisa menghapus 10 perbuatan buruk. 10. Ini disampaikan oleh Rasul dalam hadis yang lain, ya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, Abu Dawud dan Nasai. Kata Rasul begini, tukabbiruna dubura kulli salatin ashron. Saya baca terjemahnya saja. Kalian bertakbir 10 kali setiap habis sholat. 10 kali. Allahu Akbar, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertahmid 10 kali, membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 10 kali. Bertasbih 10 kali, Subhanallah, Subhanallah 10 kali, ya. Maka itu kalau di total 150. 10 kali kali 3 berarti 30. Kemudian dikali sholat 5 waktu, kan begitu ya? Berarti 30 kali 5 150, ya. Kata Rasulullah, itu menjadi 150 di lisan dan 1500 dalam timbangan. Di lisan kita memang cuma 150 kali, tapi dalam timbangan amal itu menjadi 1500 kali, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang melakukan 1500 keburukan dalam sehari? Artinya kita kan nggak mungkin melakukan keburukan sebanyak itu, kan gitu ya. 1500 kali keburukan dalam satu hari kita kan nggak mungkin. Berarti artinya pahalanya itu turah-turah gitu ya. Kalau kita membaca tadi itu Subhanallah, Alhamdulillah, atau zikir yang biasa kita baca habis sholat, ya. Kalau kita habis sholat kan 33 kali. Ini dalam hadisnya ada yang 10 kali. Cuma 10 kali saja, ya, sudah dilipat gandakan, ya, 10 kali lipatnya. Apalagi lebih banyak dari itu. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan kebaikan, karena satu kebaikan pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau keburukan cuma satu, kita melakukan satu keburukan, ya dosanya satu. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan kalau kita di bulan puasa, kita akan membahas hadis pahala amal itu ada yang 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat, dan ada yang tidak ada batasnya.
Yang 10 kali lipat contohnya baca Al-Quran. Yang 700 kali lipat contohnya infak sodako, termasuk wakaf ke masjid gitu ya. Kemudian yang tidak dibatasi pahalanya adalah berpuasa ya, itu tidak ada batasnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang kedua ya. Kemudian pesan Rasulullah yang ketiga di dalam hadis ini adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Termasuk akhlak yang baik itu seperti yang pernah dibahas dalam hadis yang lalu, sabar, gitu ya. Bersabar, tidak mengekspresikan marah, gitu ya. Itu adalah salah satu dari akhlak yang baik. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bersabda dalam hadis yang lain, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqo. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Wa khiyaruhum linisaihi. Dan yang terbaik dari mereka adalah yang terbaik kepada istri-istrinya. Ya. Ini soalnya jamak maksudnya di sininya ya. Ya. Nisaihi itu istri-istrinya artinya ya. Jadi yang paling sempurna imannya kata Rasulullah adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik di antara mereka adalah yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya, gitu ya. Jadi kalau kita ingin melihat orang itu baik atau tidak, tinggal dilihat bagaimana dia memperlakukan istrinya, bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Ya. Soalnya kadang-kadang banyak orang itu, ini juga keluhan para ibu ini ya, kadang-kadang keluhan para ibu. Ya. Suami saya itu royal, tapi kepada temannya dan keluarganya. Ya. Kalau sama teman-temannya begitu royal, wah tampak loman, dermawan, nyah-nyoh kan begitu ya. Kepada keluarganya juga nyah-nyoh kelihatannya, tapi kepada istrinya dia pelit. Wah kadang-kadang ada yang begitu. Ya. Nah ini kata Rasulullah itu bukan akhlak yang baik dari seorang suami. Ya. Akhlak yang baik dari seorang suami kata Rasulullah adalah ketika dia baik kepada istrinya, kan begitu ya. Ya. Ibu-ibu senang aja kalau yang begini gitu ya, ngingetin bapak-bapak gitu ya. Makanya kan kalau saya ngisi khutbah nikah itu saya selalu sampaikan salah satu kewajiban seorang suami kepada istri gitu ya adalah, itu saya baca dalam kitab-kitab fikih ya, setiap 3 bulan sekali Bu ya, setiap 3 bulan sekali ya, seorang suami itu menawari istrinya baju baru ya. Nah, jenengan ditawari baju baru berapa tahun sekali? Setahun sekali, itu pun kadang-kadang beli sendiri kata begitu ya. Tapi mohon maaf, ibu-ibu jangan senang dulu. Kewajiban suami cuma menawari gitu ya, menawari, bukan membelikan gitu ya. Ya. Itu dalam kitab-kitab fikih begitu ya. Jadi masya Allah, bagaimana wanita itu diposisikan begitu mulia dalam Islam. Gitu ya. Wanita itu sangat mulia dalam Islam. Makanya kenapa ada mahar gitu ya, ada mahar dalam pernikahan itu dalam rangka untuk memuliakan wanita ya, dalam rangka untuk memuliakan wanita. Karena dulu ketika masa jahiliyah wanita itu disia-sia, dihina, nggak ada artinya gitu ya. Bahkan ketika seorang ayah dikabari, Pak istrinya melahirkan, alhamdulillah, tapi anaknya perempuan, marah dia ya. Itu dulu sebelum Islam datang. Makanya ketika Islam datang, Islam merubah persepsi orang-orang Arab jahiliyah terhadap wanita, merubah persepsinya. Tadinya persepsinya buruk menjadi mulia. Ya, ya jadi masya Allah. Makanya mahar itu, ya mahar itu wanita itu bebas menentukan. Gitu. Itu jadi boleh sebetulnya wanita menentukan mintanya ini, itu boleh gitu ya. Ya, ya. Mahar namanya mahar apa Ustaz? Mahar musamma gitu ya. Ya. Mahar musamma, dia menentukan saya mau sekian. Nah, begitu ya. Seperti saya punya adik menikah dengan gadis Aceh gitu ya. Di sana S1 itu 30 juta. S1 itu 30 juta gitu. Kalau S2 nggak tahu berapa kan begitu ya. Itu di Aceh. Ya.
itu adik saya mau menikah dengan orang Aceh segitu anunya maharnya. Ya. Tapi ada juga mahar misil, ya. Itu mahar musamma yang pertama. Mahar misil itu mahar yang ditentukan berdasarkan keumuman di wilayah itu, ya. Di daerah itu umumnya berapa maharnya, kan begitu ya. Ya, ya, tetapi intinya ya bahwa Islam itu sangat memuliakan wanita, ya. Kembali ke masalah utamanya, ya. Jadi pesan Rasulullah SAW di dalam hadis ini yang ketiga adalah agar kita memiliki akhlak yang baik, ya. Dan akhlak itu merupakan buah dari ilmu. Jadi buah dari ilmu itu dua, akhlak dan amal. Jadi kalau ada orang bertambah ilmunya, gitu ya, ngaji memang tiap hari, kan begitu ya. Ngaji kemana-mana, setiap majelis diikuti, semua ustadz diikuti, kan begitu ya. Tapi akhlaknya bukannya menjadi lebih baik. Nah itu berarti ilmunya belum bermanfaat, ya. Termasuk diantaranya, mohon maaf ya, seperti yang sekarang sering diingatkan oleh para ustadz di mana-mana, banyak orang yang hijrah ngaji kemana-mana, tetapi setelah itu bukannya tambah baik, tambah buruk akhlaknya, menyalahkan banyak orang yang berbeda dengannya, baru tahu satu pendapat tentang sebuah masalah, sehingga kalau ada orang yang berbeda pendapatnya dengan dia disalah-salahkan, bahkan sampai orang tuanya sendiri ya seringkali disakiti hati gara-gara keterbatasan ilmunya. Bu jangan begini, Pak jangan begini, ini salah, kata ustaz saya, dan seterusnya. Akhirnya ustaznya yang buruk citranya, gitu ya. Nah jadi buah dari ilmu adalah amal dan akhlak. Saya kira ini saja Pak Sugeng yang bisa disampaikan. Kesimpulannya tiga, yang pertama kita berusaha bertakwa dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, kalau habis melakukan sesuatu yang buruk, cepat disusul dengan kebaikan, karena kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa keburukan yang baru kita lakukan. Dan yang ketiga, memiliki akhlak yang baik kepada siapapun, kepada tetangga, kepada orang tua, kepada tamu, kepada teman, dan kepada semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.